Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Saputri. NIM saya 19104168890. Di sini saya mendapat tugas untuk membuat PowerPoint tentang masalah penugasan atau assignment problem. Berikut ini adalah PowerPoint yang telah saya buat. A. Pengertian penugasan. Masalah penugasan atau assignment problem adalah suatu masalah mengenai pengaturan objek untuk melaksanakan tugas dengan tujuan meminimalkan biaya, waktu, jarak, dan sebagainya, ataupun memaksimalkan keuntungan yang salah satu penyelesaiannya menggunakan metode Hungaria atau Sumartojo tahun 1997. Masalah umum penugasan meliputi UN tugas yang harus ditetapkan kepada M pekerja, di mana setiap pekerja memiliki kompetensi yang berbeda dalam menyelesaikan setiap tugasnya. Di B. Persoalan penugasan sederhana. Persoalan penugasan sederhana adalah persoalan penugasan yang hanya memiliki satu tujuan kriteria, yaitu memaksimalkan atau meminimalkan suatu sumber daya atau biaya, waktu, kualitas, atau jarak yang digunakan untuk menyelesaikan tugas. Masalah penugasan merupakan jenis khusus pemrograman linear di mana sumber-sumber dialokasikan kepada kegiatan-kegiatan atas dasar satu atau one-to-one basis. Jadi setiap sumber atau petugas assigned seperti mesin atau karyawan ditugasi secara khusus kepada suatu kegiatan atau tugas. C. Model matematis persoalan penugasan sederhana. Persoalan penugasan yang sederhana dengan mempertimbangkan situasi penugasan M pekerja ke N tugas. Di D. Metode Hungaria. Salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penugasan adalah metode Hungaria. Nah, metode ini ditemukan oleh Horapun pada tahun 1955 dan disempurnakan oleh John Smuckers pada tahun 1957. Keduanya berkebangsaan Hungaria. Oleh karena itu, metode Hungaria biasa disebut juga algoritma Kuhn-Munkes. Metode Hungaria ini mempunyai kelebihan dalam segi kesederhanaan algoritma dan dari segi kemudahan untuk dipahami. Oleh karena itu, metode ini merupakan pilihan para peneliti untuk menyelesaikan masalah penugasan. Metode Hungaria adalah metode yang memodifikasi baris dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen non-tunggal dalam setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan. Semua alokasi penugasan yang dibuat adalah alokasi yang optimal, dan saat diterapkan pada matriks efektivitas awal maka akan memberi hasil penugasan yang paling minimum. Menurut Taha tahun 1996 memaparkan syarat-syarat metode Hungaria yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah baris harus sama dengan jumlah kolom yang harus diselesaikan. Yang kedua, setiap sumber harus mengerjakan satu tugas. Yang ketiga, jika jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka perlu ditambahkan variabel semu sumber atau variabel semu tugas. Yang keempat, terdapat dua permasalahan, yaitu meminimumkan kerugian atau memaksimumkan keuntungan. Lanjut untuk langkah-langkah proses penyelesaian masalah penugasan menggunakan metode Hungaria dengan matriks sebagai berikut. Yang pertama, masalah minimalisasi. Langkah-langkah untuk masalah minimalisasi adalah ada 6. Yang pertama, identifikasi dan penyederhanaan masalah dalam bentuk tabel matriks penugasan. Yang kedua, menentukan nilai terkecil dari setiap baris, kemudian mengurangkan setiap nilai dalam baris tersebut dengan nilai terkecilnya. Yang ketiga, periksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Bila sudah dilanjutkan pada langkah keempat, jika belum dilakukan penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0, kemudian setiap nilai pada kolom tersebut dikurangkan dengan nilai terkecilnya.
Yang keempat, lakukan penutupan semua nilai nol dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Bila jumlah garis sudah sama dengan jumlah baris atau kolom, maka tabel telah optimal. Jika jumlah garis belum sama dengan jumlah baris atau kolom, maka dilanjutkan pada langkah kelima. Nah, yang kelima, ditentukan nilai terkecil dari nilai-nilai yang tidak tertutup garis, lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut, dan nilai yang tertutup oleh dua garis ditambahkan dengan nilai terkecil tersebut. Dan yang keenam, kembali pada langkah keempat. Nah, yang B, masalah maksimalisasi. Langkah-langkahnya hampir sama dengan yang meminimalisasi tadi. Yang pertama ini identifikasi dan penyederhanaan masalah dalam bentuk tabel matriks penugasan. Yang kedua, ditentukan nilai terbesar. Nah, ini yang terbesar dari setiap baris. Kemudian nilai terbesar tersebut dikurangkan dengan setiap nilai dalam barisnya. Yang ketiga, diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Bila sudah, dilanjutkan pada langkah keempat. Jika belum, dilakukan penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0. Kemudian setiap nilai pada kolom tersebut dikurangkan dengan nilai terkecilnya. Yang keempat, dilakukan penutupan semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Bila jumlah garis sudah sama dengan jumlah garis atau kolom, maka tabel telah optimal. Jika jumlah garis belum sama dengan jumlah garis atau kolom, maka dilanjutkan pada langkah kelima. Yang kelima, ditentukan nilai terkecil dari nilai-nilai yang tidak tertutup garis, lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut, dan nilai yang tertutup oleh dua garis ditambahkan dengan nilai terkecil. Yang keenam, terakhir, kembali pada langkah keempat. Yang E, persoalan penugasan multi kriteria. Banyak penelitian yang telah dikembangkan untuk memecahkan masalah penugasan. Sebagian besar metode yang dikembangkan untuk masalah penugasan hanya mempertimbangkan situasi satu tujuan, seperti masalah meminimumkan biaya penugasan, meminimumkan waktu penyelesaian masalah, meminimumkan biaya dalam masalah penugasan, terfokus pada bagaimana memberikan tugas kepada pekerja sehingga total biaya operasi dapat diminimalkan. Begitu juga dalam meminimumkan waktu penyelesaian, hanya terfokus pada bagaimana memberikan tugas kepada pekerja sehingga total waktu operasi dapat diminimalkan. Demikian itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.